Waalaikumsalam. Tensi ya kan seperti itu ya. Kemudian apa namanya metode mengajar guru, kemudian media, evaluasi, semua itu. Itu konsep-konsep itu, apa namanya isi-isi dari kurikulum itu, pimpinan atau kepala madrasah itu harus ada konsep tentang itu. Itu maksudnya. Harus ada konsep ya tentang itu. Misalnya ini tentang tujuan sebuah kurikulum dalam madrasah, konsep yang harus. Itu berarti nanti dia merujuk kepada visi misi nanti. Begitu dia Ibu. Nah, seperti itu. Nanti memang ada yang Ibu akan bahas juga bahagian daripada kompetensi itu tetap ada. Karena nanti untuk peningkatan kualitas guru misalnya di dalam kurikulum itu tentu ada. Cuman Ibu ini cuma bahagian kecil yang Ibu ambil sedikit. Sebenarnya bukan bahagian kecil itu, nanti karena ada judul yang khusus dia tentang itu. Nah, jadi kalau bahagian kecil Ibu ambil, tidak tercover semua isi daripada kurikulum itu. Itu maknanya. Tidak tercover semua isi daripada kurikulum. Jadi untuk lebih ini Ibu harus membahas lebih luas tentang isi daripada kurikulum itu seperti apa. Nanti konsep kepemimpinan itu dia merujuk kepada isi ini, kepada isi kurikulum. Sehingga ketika guru nanti merancangkan sebuah RPP sebuah itu, dia kepala sekolah sudah membuat sebuah konsep. Nah, kepala sekolah sudah membuat konsep seperti itu. Jadi konsep-konsep yang sudah itu merupakan bukan program dari kepala sekolah. Nah, nanti program itu akan dilaksanakan oleh guru. Itu konsep itu sebuah program, walaupun belum dalam bentuk konsep kepala sekolah belum dituangkan barangkali ya, itu berarti sudah ada sebuah rancangan kepala sekolah seperti ini. Maka kepala sekolah garis miringkan guru dikatakan tadi, kepala sekolah garis miring guru. Makanya kalau pada kepala sekolah itu ada konsep isi daripada kurikulum itu, guru pun ada itu seperti itu, karena guru akan melaksanakan itu. Makanya saya katakan berulang kali pada the teachers is curriculum. The teachers is curriculum. Guru itu adalah kurikulum, karena semua isi kurikulum itu ada pada guru, ada pada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah membuat sebuah konsep merancangkan isi kurikulum itu, guru juga itu. Karena kepala sekolah garis miring guru. Dulu ada dibahas oleh Ibu Ros tadi bahwa hemat saya mendengar bahwa dulu kepala sekolah ada mengajar. Iya kan? Guru kepala sekolah ada mengajar. Karena kepala sekolah itu bukan apa, itu sebagai tugas tambahan. Dasarnya guru. Ketika nanti dia tidak lagi kepala sekolah, dia kembali kemana? Ke guru juga ya kan? Seperti kami juga, kami ada dikasih tugas tambahan. Misalnya sebagai kaprodi, sebagai kajur, sebagai dekan, sebagai rektor, itu adalah semua tugas tambahan. Tugas pokok adalah dosen. Nanti kembali kita serahkan pada satu saat kepada dosen. Ibu pada satu saat apakah nanti jadi kepala sekolah? Ya kan? Itu nanti pada satu saat kembali lagi jadi guru. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, memang harus itu. Ulun kalau dibalik tahun itu guru, juga karena itu sudah pokok memang guru. Barangkali sudah berbeda mungkin ya, karena nanti mungkin makanya biasanya kalau pengawas itu sudah mau akhir hayat guru ya. Mau akhir hayat guru artinya setelah pengawas itu tidak ada lagi, udah pensiun. Biasanya seperti itu, udah akhir hayat lah. Kita katakan akhir hayat artinya sudah mau pensiun ya kan, mau pensiun, nggak mungkin lagi kembali setelah pengawas jadi guru gitu. Makanya akhir hayat kita katakan. Maaf cakap akhir hayat gitu. Artinya akhir hayat jadi guru di situ. Iyalah. Jadi dari guru, makanya saya katakan begitu jadi pengawas itu akhir hayat, karena nggak mungkin lagi kembali ke guru. Tapi kalau kepala sekolah, dia setelah kepala sekolah bisa jadi kembali ke guru. Tapi kalau pengawas enggak, makanya saat kepala pengawas itu akhir hayat kita katakan, karena dia nggak kembali lagi ke guru kan gitu. Nah, walaupun nanti dia bisa dari 2 kali dia jadi pengawas, ya kan?
2 kali ini jadi pengawas barangkali. Ini yang maksud kita meluruskan punya ibu ini nanti bisa direvisi, bisa lebih bagus makalahnya ya, bisa lebih bagus. Ya, bukan saya apa ya, bukan saya mengapa, kita meluruskan aja bahwa apa yang dimaksud. Memang ada yang apa dibahaskan oleh Ibu Nurbaiti ada di sini, tetapi agak sempit pembahasannya. Kalau kita melihat daripada isi kurikulum, bukan ini. Ini bahagian daripada ini sedikit, ya kan? Baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak yang non jauh di sana ya, non jauh di sana, tetapi kita selalu bertatap muka. Ini hal-hal yang sangat memang betul ya apa yang kita disampaikan tadi ya. Juga dari Ibu Rosmiati sampaikan tadi tentang peran keterlibatan masyarakat. Baru saja saya membimbing satu orang mahasiswa ya, baru saja. Bapak Ibu yang di sini ada melihat mahasiswa yang saya bimbing itu, bahwa itu adalah manajemen komite madrasah. Tadi ada pernah disampaikan oleh Ibu Rosma. Selama ini memang tugas dari komite seperti tidak ada tugas, ya kan? Itu kesalahan di pihak siapa? Bapak Ibu harus sadar itu. Bukan karena komite juga. Kita salah semua pihak. Kenapa komite itu tidak diberi tupoksi? Itu masing-masing ada tupoksi namanya. Tugas dan fungsi daripada komite. Struktur komite itu harus ada. Jadi tadi saya pernah melihat punya mahasiswa itu katanya dia ada komite itu ada apa namanya kepala komite, ketua komite, nanti ada sekretaris komite dan ada anggota-anggota komite. Komite itu ada pernah membuat rapat dengan anggota-anggotanya juga. Ketika dia mau datang nanti ke sekolah, kan nggak mungkin datang semuanya ke sekolah. Datangnya lah ketua komite kalau kita katakan. Itu sudah diwakilkan. Itu apa yang mau disampaikan kepada kepala sekolah di sekolah. Makanya bagus tadi ya. Sebenarnya dari komite itu berbagai unsur ya yang harus dilibatkan. Apakah dari fraksi pendidikan, dari apa namanya kebudayaan, dari kesehatan, dari masyarakat donatur yang kaya-kaya, sehingga uang di komite banyak. Ini kita kembalikan ketika komite datang ke sekolah, dari pihak sekolah mengasih uang kepada komite, uang transport katanya. Dan itu sangat keliru ya, sangat keliru, sehingga sekolah habis uang semuanya. Makanya keterlibatan pihak masyarakat itu kurang kalau seperti itu. Makanya sekolah kita nggak pada maju ya, nggak disebut ke sekolah yang di bawah naungan masyarakat yang mempunyai wewenang masyarakat itu nggak ada, sehingga antara sekolah dan masyarakat hidup ke masing-masing. Sehingga hidup ke sekolah, hidup ke masyarakat, hidup ke sehingga tidak ada tanggung jawab pun masyarakat sedikit dengan sekolah kalau seperti ini. Lepas dia, lepas. Maka dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah terutama dan ibu-ibu juga ya, dan pengawasnya juga ya. Itu coba sekarang seperti Ibu Rusmiati mengatakan tadi bahwa dia akan membentuk kembali, merangkulkan kembali komite, nanti Bapak Ibu panggil ya. Komite sekolah itu nanti panggil beberapa orang yang lain untuk membentuk siapa akan jadi ketua komite, siapa jadi sekretaris komite, bendaharanya dan anggota-anggotanya dan beberapa orang. Sehingga kalau nanti itu pasti sekolah itu akan maju. Dan sekolah itu bisa Bapak bangun dengan swadaya masyarakat yang ada donatur. Masa keluh kesah itu bisa kita sampaikan nanti lewat komite itu. Nanti komite akan buat rapat khusus di masyarakat, dalam masyarakat, ya akan memberikan apa yang ingin dibutuhkan oleh sekolah itu. Apakah guru yang belum banyak, belum berkualitas, apakah sarana dan prasarana nanti ada yang belum itu, akan disampaikan. Sehingga walaupun nanti sekolah belum ada dana yang diberikan dari pemerintah, itu dari masyarakat sudah ada. Kenapa itu? Makanya keterlibatan masyarakat itu sebenarnya paling penting. Jadi sehingga ya kalau kita lihat kenapa orang bisa maju, kenapa sekolah orang bisa maju,
Nah, inilah dia ada keterlibatan daripada masyarakat. Saya lihat daerah Matang Biren itu keterlibatan masyarakat itu sangat tinggi dengan di daerah kita Aceh Utara. Ya, coba lihat orang Matang itu kompak. Makanya kenapa Unimah itu sampai diusir itu karena keterlibatan masyarakat itu kurang. Diusir. Ada relutnya. Pak Min Aceh Utara, halo Pak Min. Pak Amin sangat dekat itu kampungnya. Iya, Relate dah. Coba Pak Amin, ya kan? Hitung. Padahal perguruan tinggi yang berada di tengah-tengah masyarakat itu di Aceh Utara sebenarnya membawa apa namanya ekonomi masyarakat itu bagus, kan? Anak umit naik kulai kuda pure, dumputo loh mak ijak. Tapi hitung masyarakat, kenapa pertanyaannya seperti itu? Nah itu harus ada. Kenapa? itu jongkok. Makanya coba sekarang dirangkul masyarakat itu, diberikan dulu. Makanya keterbukaan itu seperti itu sebenarnya harus ada. Keterbukaan itu harus apa nama lebih utama. Komunikasi efektif itu lebih utama. Nah, komunikasi kaulan sadida, kaulan karima, ya kan? Perkataan-perkataan yang baik yang kita berikan, yang paham masyarakat bagaimana kita mau menyampaikan. Ini sehingga baik sampai iba parang ya usi. Relu orang iba parang Pak Ming. Iba parang. Yo sepu ya tanam lewatnya hidup manu menghanjur. Ya, kenapa? Sehingga coba kita lihat sekarang apa yang terjadi di sana. Dan kan sering lo dan pernah tinggal di daerah Samsuduha kan tahu. Sering-sering lo kena. Dipegang di masyarakat inan haibu ilum kan. Kok jaga rubo. Orang yang kalau pegang rumah sewa inan sewa. Yang pegang sewa rumah udah main deh orangnya. Katanya mahasiswa. Jadi lah anak deh. Ham lagu bilis sewa rumah ini. Ibu cerita dia dan tewa orang sewa toko buku sewa kok mahal dua tu dia cakap guru yang fikir hayun dia junta sebab siswa kok mahasiswa kok ramai. Dia sewa 2 orang anak-anak lagu le mahasiswa ini aja le. Ugo yang total 20 juta. 20 juta betul tu. Total 20 juta ugo sewa toko. Karena buat ini sebenarnya inilah tadi keterlibatan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya oleh pihak sekolah tentang komite itu ya tentang keterlibatan masyarakat atau komite itu sangat kita harapkan bagaimana nanti oleh kepala sekolah membentuk komite yang kualified ya, kualified. Bu Ros itu sudah ada cita-cita seperti itu. Saya melihat bagus. Nah, ya. Itu. Iya, itu seperti itu. Supaya kan masyarakat itu paham walaupun dia kalau di lembaga itu dia sebagai profesor, tapi kalau di dalam masyarakat dia kan sebagai masyarakat. Iya kan? Nah, kalau di lembaga itu karena dia ada modifikasi akademiknya itu profesor ya, profesor. Tapi kalau dia di dalam masyarakat dia tetap masyarakat, dia kan bisa duduk di sebagai komite juga. Nah, kalau demikian sehingga ada hal ketika disampaikan kepada masyarakat itu ini jangan diangkat komite itu masyarakat yang awam tentang pendidikan. Nah ini jadi ngadroy sehingga memang olah-olah masyarakat hanya perlu menamping. Padahal di situ nanti semua pada lengkap. Jadi kalau itu nanti komite itu punya gaji sendiri dia sebenarnya. Itu yang begini komite hanya gaji. Aneh kerja komite hanya gaji. Ya tem pegang apa tidur bu gue kan nggak kerja ini karena gaji 200 ajak kena nggak napeng lah ketinggal apa hujung dari kula waktu lebih ini bang ini cukup keliru sebenarnya. Coba nanti kita bentuk lah kita sebenarnya harus banyak belajar juga dengan belajar hari ini ya insya Allah ya alhamdulillah belajar kita hari ini kita nanti bisa berubah. Nah, makanya dengan kita perubahan ini kan Allah akan merubah juga. Tadi kalau kita nggak berubah kan satu kaum terus kaum itu seperti itu ya. Allah dia akan merubahnya. Innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apabila kita tidak merubah sendiri apa masyarakat itu tidak merubah, Allah tidak akan merubah. Nah, makanya coba kita buat sebuah perubahan. Makanya kita perancangan kita sampai ke depan bagaimana ya kan supaya
manajemen di sekolah itu bagus. Kita katakan, oh manajemen. Tengok mana manajemen. Ya, yang keliru. Daerah boleh manajemen tapi kan, manajemennya kan lumpuh-lumpuh aja. Ya, kita yang mana dalam manajemen. Sehingga mau tuh. Jadi ya, coba ya kita sudah tahu apa itu manajemen, perencanaan, apa itu pelaksanaan, apa itu apa namanya perorganisasian, ya kan, fungsi daripada manajemen, apa itu pengawasan, controlling, evaluasi. Itu kalau Bapak Ibu udah paham tentang itu ya. Semua unsur karena dumpu mandum manajemen. Semua unsur itu ada manajemennya, tidak ada yang nggak ada. Sehingga di dalam rumah tangga aja kita ada manajemen keluarga, ya kan? Mihana manajemen dan keluarga hancur keluarga sih. Ya. Pengelolaan dana pun pakai manajemen, ya, pengelolaan dana. Yang kadang-kadang satu keluarga yang hancur, kenapa? Karena manajemen keuangannya hancur. Padahal kok kaya, padahal gaji ditanya gaji kayaknya. Tapi kepakan hancur, mau gak nalo moto nalo. Tak penghasilannya lebih jauh daripada dana. Tapi kenapa? Karena pengelolaan manajemen ekonominya tidak apa namanya tidak paham. Karena ada kadang-kadang orang bisa stroke kayak gara-gara itu. Tidaknya bercerita, tidak yang pensiunan dari PT Harun yang gajinya cukup melimpah ruah atau dari mobil Uir, gajinya melimpah ruah. Dia tidak mengelola ekonominya secara bagus. Pengelolaan ekonomi itu kan manajemen, ya kan? Nah bagus dia hanya orang itu poya terus. Dia nggak memprediksi ke depan gimana, nggak memprediksi bagaimana nanti rumah saya bagaimana, anak saya udah besar, kuliah anak saya bagaimana. Ya, kan itu nggak dibuat semuanya. Begitu pensiun, dia nggak tinggal lagi di rumah apa namanya, di rumah komplek, dia rumah nggak ada, anak udah besar, udah, ya kan, anak udah besar, ada harus kuliah macam-macam, stroke, shock, meninggal, ada. Sampai shock meninggal karena dia enggak ini Pak, dulu semua enggak pada pakai sewa, semua dulu enggak pakai bayar. Listrik anak dia listrik anak bayar listrik bayar dia ini pakai AC bentar heboh rumah heboh pakai heboh kamar kan air enggak bayar, semua enggak bayar, ini udah pakai heboh AC rumah 2 juta sebulan bayar tambah AC bentar 2 juta ribu 2 juta boleh morto boleh membut. Hai bayar hampir 2 C kan 10 ampere harus pakai 1 juta paling minimal malah baru ya tadi AC harus bayar sendiri, semua bayar sendiri, air bayar sendiri, ya kan, semua bayar sendiri, jadi kan, ya kan, inilah dia karena pengelolaan yang tidak bagus. Ini Bapak Ibu, maka ke depan kita apa namanya selaku pemangku pendidikan Bapak Ibu nanti sudah magister ya kan, ya, sudah magister ini sudah berarti sudah profesional dalam bidang manajemen, ya kan, dan manajemen sudah profesional, apalagi nanti sudah doktor ya kan, ini sudah mulai juga profesional juga ini. Jadi bagaimana mengatur ya, mengatur itu kan bahagian dari manajemen juga, mengatur ya kan, manajemen sih mengatur. Ya kan? Bagaimana mengatur yang bagus. Mulai kalau kita nanti di dalam pembelajaran ini kurikulum ya, bagaimana mengatur kurikulum itu supaya kurikulum itu bagus. Kan? Bagaimana merancangkan kurikulum, bagaimana konsep ibu-ibu Durbaiti itu konsep kurikulum itu sebagai bagus. Nah, dibuat sebuah konsep yang dipegang untuk konsep pemimpinan dalam membuat kurikulum itu. Bagaimana yang bagus, ya kan? Nah, itu. Sehingga di dalam pelaksanaan oleh guru nanti seiring sejalan dengan perencanaan konsep itu. Dan ketika dievaluasi juga. Makanya kita katakan, apakah sebuah kurikulum itu efektif? Pertanyaannya, apakah kurikulum K13 itu sudah efektif atau belum? Itu bisa dijawab oleh Bapak Ibu sendiri. Apakah kurikulum K13 itu sudah efektif berjalan atau belum? Itu bisa Bapak Ibu jawab. Kita bisa melihat sendiri dari perencanaan sampai evaluasi, dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bisa kita lihat itu, ya kan?
Ketika perencanaan seperti ini, pelaksanaan seperti itu, proses seperti ini, itu berarti belum efektif kurikulum. Maka untuk efektifnya sebuah kurikulum, Ibu perbaiki. Ini Ibu dibuat konsep kepemimpinan yang baku, yang bagus. Sehingga nanti Ibu langsung aja mengarahkan ke K13, oke juga. Ibu misalnya mengarahkan kurikulum ke K13. Boleh juga supaya lebih lebih mengarah atau lebih spesifik ya, lebih spesifik sehingga Ibu nanti lebih ini ya, mungkin nanti Ibu bisa angkat sebuah judul tesis Ibu sendiri. Nah, supaya ini Ibu lebih paham dan kita bisa berikan nanti kepada sekolah-sekolah lain dengan konsep Ibu ini. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya tampung pertanyaan barang dua karena waktu sudah jam 1 lewat. Karena saya kan makan pulang. Ini ada undangan enggak sempat pergi. Pas. Ini ada undangan lagi, mungkin nggak sempat lagi pergi kadang. Undangan, kemudian makan, salat, dah tampil lagi, ya. Tampil lagi jam 2 saya masuk lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Pas, Bu. Ya. Pas saja dah pas Pak. Oke. Kalau udah pas, alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu pengetahuan kita bersama, berkah dan sebagai pengalaman kita juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saya Bapak Ibu sudah lebih paham karena memang itu di lapangan hari ini kita kan sharing-sharing aja ya, sharing-sharing aja untuk ke depan lebih bagus walaupun itu memang kita selaku manusia perlu ada kealpaan juga, ada kesilapan, itu memang wajar-wajar aja. Tapi dengan kealpaan dan kesalahpahaman itu perlu kita perbaiki supaya lebih bagus dan Allah pun akan meridai apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berpisah, selamat berjumpa Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu saya tutup kembali. Oke? Oke, lanjut. Jadi hari Jumat depan jadi kuliah. Untuk Jumat tracing BU. Yang pertama, berarti kuliahnya Jumat jadi. Ya kan? Yang kedua, apabila itu berhalangan,